wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bertemu kembali di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Anak-anak, setelah kita selesai PTS, tentu kita akan memulai lagi dengan pembelajaran yang baru, yaitu di tema 3 ini. Baiklah anak-anak, marilah kita simak bersama-sama pembelajaran di pagi hari ini. Pembelajaran IPA tema 3, kelas 4, dengan kompetensi dasar menganalisis hubungan antar bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan oleh dengan Pak Ambar Sabtonugroho. Bab pertama, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Teman, kita sebaiknya mengonsumsi sayur dan buah serta menghirup udara supaya sehat. Sayur, buah, dan udara segar dihasilkan dari tumbuhan. Setiap bagian tumbuhan dapat memberi manfaat untuk kita. Bagian tumbuhan terbagi menjadi 6, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun pada pembelajaran kali ini Pak Ambar cuma akan memberikan 3 bagian tubuh tumbuhan. Ayo kita belajar di bagian-bagian tubuh tumbuhan dan tumbuhan fungsi dan contoh. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terletak di dalam tanah. Namun, ada tumbuhan yang memiliki akar di atas permukaan tanah dan ada juga yang menggantung di dahan. Fungsi akar antara lain: 1. Menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. 2. Menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya akar tumbuhan singkong dan wortel. Kedua, batang. Batang pada tumbuhan letaknya beragam. Ada yang terletak di dalam tanah dan permukaan tanah. Fungsi batang antara lain: 1. Sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Tempat melekatnya daun, bunga, akar, dan buah. 3. Mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kelima adalah pada sebagian jenis tanaman, batang yang terdapat di dalam tanah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh, batang pada tanaman kentang dan bawang. Dan yang ketiga adalah daun. Daun pada tumbuhan berbentuk helaian. Daun tumbuh pada bagian batang dan cabang batang tumbuhan. Fungsi daun antara lain: 1. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian, daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. 3. Klorofil terdapat pada semua tumbuhan, termasuk tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau. Hal itu disebabkan oleh adanya zat warna lain yang membuat warna daun berbeda-beda, seperti merah, kuning, atau ungu. Itulah anak-anak 3 bagian tubuh tumbuhan untuk sementara ini. Dan marilah kita lihat gambar di slide berikutnya. Yaitu yang pertama adalah gambar tentang tumbuhan. Kita bisa melihat dengan jelas untuk bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Cukup jelas bukan anak-anak? Kemudian yang kedua, kita lihat akar. Pada gambar akar terdapat
gambar di mana ada bagian-bagian akar yaitu dudung akar atau disebut kaliptra, kemudian ujung akar atau apex radicis, kemudian serabut akar fibria radicalis, rambut atau bulu akar pilus radicalis, cabang akar radix lateralis, batang akar corpus radicis. Kemudian yang terakhir leher atau pangkal akar atau disebut kolum. Sedangkan pada daun ada gambar yaitu helai daun yang terletak di atas. Kemudian ada tulang daun seperti yang kelihatan tulang-tulang. Kemudian pelepah dan kemudian tangkai daun. Daun ada 4 ciri yaitu daun yang berbentuk menyirip, daun melengkung, daun menjari, dan daun sejajar. Kemudian ada batang. Batang ada bagian-bagiannya yaitu hati, kayu teres atau galah, kemudian kayu kubel, kemudian kambium, kulit dalam, dan kulit luar. Mari kita cermati bersama-sama. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada tiga bagian tubuh tumbuhan. Sementara yang kita bahas tadi, untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan membahas ketiga bagian tubuh tumbuhan lagi, yaitu bunga, buah, dan biji. Terima kasih anak-anak sudah melihat video pelajaran ini, dan mari kita senantiasa berdoa untuk diberikan kemudahan dalam belajar. Terima kasih anak-anakku semua. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.